Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing kondisi dari mobil Suzuki Splash 2011 yang kita jadikan bahan tutorial car. Ya, inilah kondisi dari sisi transmisi dimana drive shaftnya sudah kita lepaskan, dan ini sealnya yang nanti kita akan gantikan karena sebelumnya terdapat kebocoran pada seal drive shaft tersebut. Ya, ini sealnya, ini lagi fitting karena sealnya ada di kanan dan di kiri, dan ukuran dari sealnya itu berbeda antara kanan dan kiri. Ukuran sealnya berbeda, yang kiri lebih besar dan yang kanan lebih kecil. Jadi teman-teman kalaupun mengganti seal dari drive shaft sudah ada kebocoran pada transmisi, teman-teman harus memperhatikan nomor seri dari spare part tersebut. Ya teman-teman, ini pada sistem transmisi atau sistem bak kopling atau sebutan-sebutan lain yang beredar di kalangan perbengkelan, tetapi di bagian inilah yang meneruskan putaran dari mesin untuk menuju ke putaran ke roda. Ya, dan ketika kita melakukan penggantian seal dari drive shaft ini, seperti teman-teman lihat, ini sealnya, bagian ini adalah seal, sebenarnya karet, dan ketika kita melepasnya, ini olinya sudah tumpah. Jadi oli transmisi, bukan oli mesin. Oli transmisi ini sudah tumpah melalui line yang ini, jadi bukan kita rilis dari sistem transmisi yang sewajarnya. Jadi ketika kita gantikan, kita copot, ini langsung olinya yang di dalam tumpah. Jadi nanti di video ini kita akan membahas tentang oli transmisi yang ada pada sistem umumnya, dan khususnya adalah sistem pada Suzuki Splash 2011. Ini adalah olinya yang kita tampung ketika melepaskan drive shaftnya tadi. Cukup hitam. Kalaupun 10 tahun umur mobil ini, mungkin juga 10 tahun umur oli ini, karena memang kebanyakan jarang yang mengganti oli transmisi, padahal sangat penting. Rekomendasi dari pabrikan sekitar 40.000 km. Ya, setiap 40.000 km kita sebaiknya direkomendasikan untuk mengganti oli transmisi. Ini adalah drive shaft yang tadi malam kita lepaskan, dan di ujung inilah semalam kita gantikan oil sealnya yang ada di belakang bonggol hitam ini. Ini sudah selesai dan terlihat hari ini sudah tidak ada rembesan, hanya bekas-bekas oli yang tadi malam saja. Ya, untuk mengganti oli kita harus merilis penuh di titik ini. Di titik ini bagian bawah ini ada baut, tapi dengan profil kotak, membukanya seperti ini. Jadi khusus, berbeda dengan profil baut reguler atau baut oli mesin. Jadi ini profilnya ke dalam. Nanti kita akan lihat lebih detail. Itu kenapa saya memilih ke bengkel saja untuk menggantikan oli transmisi ini. Ya, jarak kilometer dari oli transmisi ini juga sering diperdebatkan. Pabrikan merekomendasikan 40.000 kilo, tetapi di luaran biasanya dikali 2, jadi 80.000 kilo baru diganti. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak punya hambatan untuk mengganti, ya sebaiknya kita gantikan saja olinya. Oke, ini sudah terilis habis, tinggal dikit saja karena tadi malam juga sudah keluar cukup banyak, karena biasanya oli transmisi ini sekitar 3 liter, hampir mirip dengan oli mesin. Ini cuman biasanya patokan untuk mengisi oli transmisi itu adalah sampai oli yang dimasukkan keluar. Itu kenapa ini baut untuk mengisinya itu ada di samping, tidak di atas. Jadi itu juga menjadi ukuran ketika nanti kita masukkan oli. Ya, di atas bonggol hitam itu ada tutup bautnya.
Jadi nanti ketika kita isikan dari situ sudah meluber, itulah tandanya transmisi kita olinya sudah cukup penuh. Ya, oli transmisi tidak ada takarannya jadinya ketika untuk memasukkannya, dan juga agak ribet karena dia lubangnya ada di sisi samping. Ini kenapa mungkin teman-teman yang sudah sempat cek video saya untuk unit Suzuki R3 juga ada di samping, karena memang pada umumnya oli transmisi memang memasukkannya dari sisi samping, tidak dilengkapi juga dengan dipstick untuk mengukur level oli. Jadi ketika baut penutupnya yang di samping ini dibuka, dia sudah tidak menetes, ya itulah saatnya untuk ditambahkan lagi. Ini juga menjadi perdebatan, mau menambah oli transmisi atau mengganti penuh. Ya, bautnya seperti ini teman-teman. Ini sisi tengahnya ini ada profil yang untuk kuncinya. Ya, ini kotak inilah yang menjadi profil pengunciannya. Semoga video ini juga bisa menjadi referensi teman-teman yang mau DIY, do it yourself, untuk mengganti oli transmisi. Ini profilnya, persiapkan kuncinya, dan juga tool tambahannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan juga teman-teman, kemarin ada yang di komen kalau untuk mengganti oli transmisi tidak ada tool yang memadai, itu bagaimana? Ya sulit. Tetapi kalau kita di jalanan ketika oli transmisi termaksa harus ditambahkan, tidak ada pengait seperti ini. Jadi kalau di bengkel ini ada kaitannya, tinggal dimasukkan ke lubang oli transmisi tadi. Kita biasanya menggunakan plastik literan seperti es batu gitu. Kita lubangin ujungnya untuk kita semprotkan masuk ke dalam bak transmisi. Ya, kalau ini udah special tool, mudah saja, tinggal dikaitkan lalu tinggal dipompakan dari bawah, sangat mudah, dan dipompakan sampai keluar oli transmisinya dari ujung nipple yang ada di bak transmisi tadi. Ya, ini tinggal dipompakan sampai menunggu oli keluar dari nipple. Dan oli yang digunakan biasanya adalah oli spesifikasi khusus untuk transmisi dengan spesifikasi biasanya EPE 80 atau EPE 90 sesuai dengan rekomendasi pabrikan tiap-tiap unit kendaraan. Ya, ini sudah mulai ngocor dari samping, tinggal dilepaskan lalu kita tutupkan lagi bautnya. Sebenarnya bautnya dengan kondisi seperti ini masih mudah dijangkau, cuman karena mobil ini juga mobil ceper, jadi spesial effort kita harus kita lakukan lebih. Kepala kita, perut kita akan ganjel di bodi ketika menunduk-nunduk untuk membuka baut ini. Ya, ini tinggal dikuatkan, cukup mudah saja. Dengan harapan memang ketika udah ganti oli seperti di video sebelumnya, dan juga ada perbaikan-perbaikan yang selalu akan kita sharing pada video channel ini. Semoga saja mobil ini nanti juga berjalan normal dan bisa nyaman kita gunakan. Ya, ini bekas-bekas oli, tetesan oli dibersihkan dengan degreaser, atau saya juga tidak tahu apakah ini carbon cleaner. Yang penting bersih, dan nanti juga bisa memastikan apakah pada daerah-daerah batasan seal atau gasket ini terjadi kebocoran atau tidak, karena sangat tidak nyaman bila ada kebocoran. Kita juga apalagi transmisi, kalau ada kebocoran berkurang kita harus menambah terus. Jadi kita pastikan saja tidak ada kebocoran pada sistem transmisi kita, karena memang sealnya drive shaft ada kanan dan kiri. Kalaupun di video ini saya fokus ke yang kanan karena yang kiri lebih mepet.
Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.